peace of mind. You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive. No one else knows me like you do. You're my clarity when I can't find the truth. You turn down the noise, whisper your voice to tell my heart you're the only one I need. You always satisfy the emptiness inside. You're my constant conversation, my hello and goodbye. And in my darkest night, you love me back to life. Oh, your words are my salvation, my perfect peace of mind. You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. Jesus, you're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who always satisfies the emptiness inside. You're my constant conversation, my hello and goodbye. And in my darkest night, you love me back to life. Oh, your words are my salvation, my perfect peace of mind. You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. Jesus, you're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind as shadows, now I've seen the light. In my head and my soul, my heart, my all, I know that I know, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing
Shalom Impactors. Shalom Impactors. Aku Jason Sudarta dari Impactors Putat. Dan aku Kian Andrew dari Impactors Galaxy. Karena ibadah minggu ini bertema harta tata coba, yuk mari semua on cam yuk pakai filter babi. Yes guys, ayo guys, babinya tunjukkan guys. Yuk Karena on temanya cam on toba cam. ini. Harta tata coba, yuk on cam on cam. Wah, Tuh aku udah kayaknya ngeliat ada banyak babi sih Jess. serius, ini kok masih belum banyak yang on cam nih. Ayo on cam on cam. Ayo guys. Babinya jangan lupa digunain. Kan sesuai tema. Kayaknya minggu ini ada yang spesial deh. Ada apa ini, Cih? Nah, iya dong, jangan salah. Minggu ini tuh spesial banget, Jess. Karena minggu ini tuh pakai telur dadar. Hah? Telur dadar? Telur dadar ya apa maksudnya? Nah, kan telur dadar itu kan dikopiok-kopiok, terus digoreng kan, ya sama wes kayak minggu ini. Karena ibadah minggu ini kita digabung dan digoreng bersama-sama, Jess, supaya makin on fire. Amin. Wah, kalau gitu yuk kita sambut dulu yuk telur-telur kita yang lain. Shalom Impactors Putat. Shalom Impactors Galaxy. Dan Dan shalom shalom Impactors Manuan. Bukan. Enak, C. Waduh, ngomong-ngomong soal telur kopiok jadi bikin aku Lapar ya. enggak, C. Jadi bikin aku pengen nyanyi. Di kopiok-kopiok, telurnya di kopiok-kopiok. Apa sih, Jess? By the way, kamu ngerasa nggak sih dingin nggak sih suasananya ini? Iya, kayak AC-nya padahal udah tak matiin loh, tapi kok dingin ya. Bahaya nih dingin-dingin. Gimana kalau kita cairin suasana dulu? Yes, langsung cus aja deh kita main. Karena hari ini kita juga udah ngundang tamu spesial, Jess. Yaitu adalah seorang chef, juga singer. Wah, Ayo, kok VJ nih? Bukan, lebih baik dari Ko VJ ini kali ini. Waduh. Kenalin ya, tak kenalin nih. Namanya Siri. Karena hari ini Siri akan bantu kita main game bersama. Nah, cara mainnya gampang guys. Hari ini kita mau main tebak lagu bareng Siri. Langsung aja di-share. Nah, nanti kalian akan mendengarkan Siri bernyanyi. Langsung saja kalau yang sudah nemu jawaban dari judul lagu itu bisa resen. Yes, nanti yang resen duluan paling cepat akan kita tunjuk. Dan kalau benar akan dapat sesuatu di akhir. Iya, dapat hadiah yang wow gitu di akhir. Wow. Langsung aja, mari kita coba. Mari Kita coba dulu ya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah lo, engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ayo kira-kira judulnya apa? Ngomong-ngomong dong. Resen dulu, Yang resen. bisa Jangan resen. resen. Jangan malu-malu guys, jangan malu-malu. Tuh udah banyak ini babi. Ada yang resen. Tapi banyak banget orangnya itu. Mau mana nih yang ngomong? Itu yang mana itu? Yang ini. Yang ini yang mana? Yang ini. Oh ya, Oke, silakan. langsung. Apa jawabannya? Berkat kemurahanmu. Yang benar. Benar. Oke, langsung. Jawabannya? Engkau sangat baik. Oke, benar 1 poin buat siapa itu? Galaxy. Buat Galaxy, anggap aja 1 orang ya kalau gitu. Selamat. Gampang kan? Ayo lanjut. Ya guys, yang lain jangan mau kalah guys. Was great. Your love was greater. What call separate us now? Nah, lo Inggris lo. Diulang boleh? My sin was great. Your love was greater. What call separate us now? Ada yang ngomong Despacito loh di chat. Itu jenis duluan. Apa, C? What a beautiful name. Bener gak tuh Jess? Aku sendiri juga nggak tahu ini buat sin. Langsung aja jawabannya. My Oke, benar 1 poin buat Jenny. Lanjut.
Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Oh, Oh, gampang ini. gampang. Kau Yuk, ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Apa, Celin? Ah, nggak boleh, Celin. kalian mah keluarga musik ya, pasti tahu harusnya. Iya, apa, C? Apa, C? Sujud di altarnya. Dari siapa? Siapa ini yang ngarang? Hmm. Symphony. Ah, yakin. Symphony worship. Bukan Royal Tribute. Iya, benar. Apa Oh, ini sih? Symphony. Bener symphony kok. Coba. Kau Iya, salah. Sayang sekali. Salah, guys. Kena hukuman ini harusnya. Oh, Iya. enggak. Nanti suruh lari-lari di lapangan. Kamu yang hukum ya, Jess? Iya, nanti tahu kondisi. kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Nah, lu apa itu? Kayak ayat hafalan. Nah, ini Galaxy unggul banget ini. Halo. Naikkan syukurku. Ya, coba deh. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Pengarangnya siapa? Iya deh, lo Ya, oke, bener. Udah 2 poin tuh. Yuk guys, yang lain jangan mau kalah. Kok VJ masa gak jawab sama sekali nih? Kok Jojo juga gak jawab nih? Yang Parah. lain Kalah sama WL-nya Galaxy nih. Gila. Makanya. Ini yang babi-babi lain ini coba jawab ini loh. Ayo, tunjukkan kemampuan kalian guys. Jika kuakui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Nah, lo. Itu Galaxy sudah siap jawab. Ini udah dari tadi atau kasih kesempatan yang lain dulu lah. Yuk, yang lain yuk. Diulang. Jika kuakui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Nah, itu udah banyak tuh. 3 yang angkat tangan tuh. Pilih siapa kamu? Waduh, yang duluan tadi siapa ini? Ah, Yovita Galaxy dulu aja. Galaxy udah nggak usah dihiraukan dong, biarkan mereka curang. Ayo, Yovita. Pilihanku dari GMS. Wah, bener yakin. Rasanya pilihanmu deh judulnya, bukan pilihanku. Udah, ayo kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya. Reveal. Oke. Pintar. 1 poin buat Yovita. Yang lain bisa turunkan tangannya. Turunkan dulu guys, nggak boleh curang. Galaxy tak keplak kalian. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night you'll never let me go. Oh, tremble. Betul banget, gila. Lagi. Udah ada yang jawab tuh. Kokesi. Apa kokesi? On cam dulu dong, on cam dulu. Enggak, itu aku kok. Aku Jess. Oke, kok apa kok? Halo, jawabannya apa? God is for me. God is for me. GPCC. Oke. Ya, Jess dan koko semua. Halo. Iya, halo. Ya, mana nih jawabannya nih? Benar. 1 poin. Ya. Lagu berikutnya nih. Dan anakmu yang tunggal, untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, lo. Diulang. Kau rela berikan anakmu yang tunggal,
untuk membebaskan manusia dari dosa. Wah, ini siapa ini, C? Yang Ini duluan. dari tadi kok Casey ini nggak turun resen sih masalahnya. Ah, Curang ya ini. curang nih, curang. Nggak boleh, harus diturunin dulu baru naik lagi. Loh, yang kedua udah hilang. Galaxy kok nggak jadi? Iya, padahal mau ditunjuk loh. Iya. Saya yakin Itu tunjuknya bukan. benar. Apa? Di chat itu? Ah, nggak boleh. Oh, ya harus Nggak reset. boleh, Tuh, harus reset. Cilin. Siapa, Celin? Saya ditinggikan. Kalau Priesthood. Oke. 1 poin lagi buat Celin. Kau rela Wih, nice. Bapa, Lanjut. engkau mengenalku lebih dari siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Aku dan isi hatiku. Kok Kesi. Tuh. Lah. Ini Sudarta turun tangan dong. Gantian yang lain. Loh. Saya kok banyak ini. Aku mau yang belum jawab deh. Sampai akhirnya dulu. Yang belum jawab. Yang belum jawab aja deh ini. Itu tuh, Cencen deh. Sampai akhir hidupku. Penyanyinya siapa, C? JPCC. Penyanyinya. Di PCC katanya. Bener gak ya? JPCC. Oke, dilihat. Rebutan jawaban kalian. Wih. Turun dulu Guys, turun dulu. In the face of life mysteries, I'm not afraid. Nah, lo, I'm not afraid. Ayo. Iki lagunya itu gak sih apa? I'm not a stranger to the dark. Ah, itu beda ya. Nggak tahu ya, aku juga nggak tahu ini masalahnya. Ayo, Ulang. siapa yang mau jawab? Aku yang JPCC. Hah? Apa? JPCC. Ya, lagunya wah? Lagunya. Lagunya sampai akhir hidupku. Oh, sudah dong. Udah kan tadi. Yang ini. Oh, baru. Ada puasa juga. Ada puasa? Nggak ada lagunya. Coba diulang dulu deh lagunya. In the face of life mysteries, I'm not afraid. Tuh. Inggris guys lagunya. Ya, C. Jenis. Apa ini, C? I'll never walk alone. Iya. Coba. In Wih, bener. Oke, 1 poin buat C. Jenny. Nah, Jason, sekarang aku nih, Shiri tadi bilang sih ke aku, kalau tadi udah ditunggu mamanya sarapan di bawah. Jadi, gimana nih? Waduh, digantiin kok VJ dah ini. Gak mau sih aku ya. Mending kita langsung tunjuk saja nih siapa pemenangnya. Oke, C. Pemenangnya adalah Kita kita semua. Karena kita semua adalah pemenang, guys. Bahkan kita semua ini lebih dari pemenang. Karena kita semua berharga di matanya. Dan siap untuk disempurnakan mencapai mahkota kemuliaan. Nah, tapi Jess, aku nih baru dapat info sih dari Putat. Kalau ternyata temanya tuh bukan harta tata coba, tapi harta tata mahkota. Gimana sih? Waduh. Ya sudah, yang belum on cam, yuk on cam, ganti filter mahkota. Ayo yang belum on cam. Ayo, mana nih filter mahkotanya dulu nih? Cari. Nah, Sudah on cam dari tadi. Oke. good job. Yang lain, yuk, jangan mau kalah nih sama Princess. Oke, sekian ya dari kita. Sekian dari kita. Enjoy the presence of God.
Thank you. Ohayo Impactors! 今日はまた会いましょう。Putri desu. と一緒に旅行します。Traveling online! イエーイ！秋葉原にいます。OK 皆さんと情報を共有したいと思います。私のパートナーはどこですか？パートナーカビ？パートナーカビ？やだです。これは私のパートナーはディバー。Halo. Wah, rame ya di sini. Mochiron. 奥の人が電子機を探しています。そして、akuのアニメ愛好家、ウィーブSasageo Zowa Ya kita aja guys, Ceput lagi heboh banget anime. Oh ya guys, hari ini tema kita itu harta, tahta, dan mahkota. Harta dan tahta, harta dan tahta. Hari ini nggak kalah seru karena talk show. Nah, ada banyak narasumber bagus dan kece banget. Jadi pantengin terus layar kalian, jangan ditinggal-tinggal, oke? Diva, ここは有名なアイドルグループがいる場所です。彼らのライブコンサートの場所。Iya, Ceput, astaga. Ya guys, jangan lupa ya mau kasih persembahan itu, ini ya linknya. Ingat ya, kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi karena sudah diberkati. Ceput, bawa apaan sih itu? Plastik des, album des. Buat apa? Konser. Oi. Astaga, kita nih mau WAW sih. Puji Tuhan, bukan pakai lightstick, bukan pakai alat K-pop. Yuk teman-teman, kita doa dulu. Tapi sebelum doa, mau ingetin nih, minggu depan kita ada perjamuan kudus. Jadi siapkan roti sama anggur ya. Nah, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami walaupun online ya Tuhan, biarlah kami tetap bisa fokus dan bisa memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Habis ibadah kita ke Thailand guys, tungguin terus ya. Oke, Taide o aishimashou. Enjoy the presence of God. Shalom Impactors. Boleh kasih reaction-nya semuanya, boleh raise hand, boleh kasih reaction. Senang banget kita hari ini bisa gabung sama-sama, kenal semuanya yang belum kenal. Yuk sama-sama kita puji Tuhan bareng-bareng, kita semua sama-sama anak Tuhan, sama-sama Impactors. Mungkin teman-teman boleh bangkit berdiri sama-sama, yang bisa bangkit berdiri. Kita mau nari, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Yuk sebelum kita memuji Tuhan, yuk sama-sama kita sorakkan haleluya 3 kali ya teman-teman. Yuk sama-sama aku hitung ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya.
Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Oh, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Oh, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sama-sama kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Teman-teman, aku bersyukur dan aku bangga punya Tuhan yang besar seperti Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan setiap kita. Even apapun keadaan kita saat ini. Gak akan ada yang pernah tahu gimana kondisi hati kita masing-masing. Tapi cuma Dia, satu-satunya pribadi yang kenal kita, yang ngerti setiap kita. Yuk sama-sama pagi hari ini kita datang, kita bebaskan roh kita, bebaskan apapun yang kita pikirkan. Mari kita berikan hati kita, jiwa kita sepenuhnya untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Thank you Jesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Oh, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu.
ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, oh, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sungguh-sungguh lagi katakan, oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, ya Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Oh, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Oh, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, oh, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, taat dan setia padamu, Tuhan, itu kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Kau Bapa, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, percayalah bahwa setiap kita didesain sama Tuhan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kita ini didesain menjadi pribadi yang bisa jadi berkat buat sekeliling kita, buat sekitar kita. Yuk terus sama-sama pegang janji Tuhan itu. Yuk sama-sama terus melayani Tuhan seumur hidup kita. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, saat dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, yes Lord, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Yuk kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap iman kita. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, sama-sama mengiring-Mu seumur hidupku,
padamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Tak henti-hentinya kami bersyukur padamu Tuhan, karena kasih-Mu, karena hadirat-Mu juga pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus Tuhan beracara di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, telinga kami. Kami siap Tuhan untuk menerima Tuhan apa yang pesan yang Engkau sampaikan Tuhan pagi hari ini pada setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari semua katakan amin. Yeay, thank you so much buat teman-teman Galaxy, dan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, teman-teman semua. Bisa kasih reaction, applause, love, fire, everything yang kalian ada di stock reaction kalian, atau kalian mau kasih yang aneh-aneh juga nggak apa-apa. Mau kasih kiss juga. And everyone say praise God, oke, yang ada di rumah. Dan juga say thank you semuanya. Thank you teman-teman MDC Galaxy, Impactors Galaxy yang udah ngelayani kita praise and worship. Thank you juga buat teman-teman Jason dan juga Kelin. And by the way, for your information, kenalin, nama aku adalah VJ. Halo Kak VJ. Ini teman-teman semua yang baru pertama kali join di Impactors. Halo VJ. Yes, Shalom. bagus. Thank you, Princess. Bagus. Oke, kita punya culture di sini, teman-teman. Kalau ada orang yang kenalin, halo, nama aku VJ, semuanya say hi Kak VJ. Contoh ya. Kalau Kak Patrick boleh deh. Kak Patrick juga. Ayo, Kak Patrick, silakan dicoba Kak Patrick. Oke, perkenalin, namaku Kak Patrick. Halo Patrick. Halo, gue. Halo Patrick. Yes, boleh di-unmute sebentar untuk sapa orang yang ada di depan. Oke? Sekali lagi, gua coba ya. Oke, mungkin baru yang pertama kali join di Impactors, kenalin, nama gua VJ. Halo Kak VJ. Halo Kak VJ. Kok sepi banget. Oke, bagus. Gua suka. Thank you. Mungkin ada delay di sini ya. Jadi aku dengarnya rada telat. Oke. Hari ini Kak VJ nggak sendirian. Kak VJ ada Kak Patrick juga di sini. Kita akan jadi nge-host. Hari ini kita ada talk show yang menarik. Bener kan Kak Patrick ya? Betul. Kita mau bahas apa nih Kak Patrick hari ini? Ya ini judulnya Harta Tahta Mahkota. Oh iya. Bukan harta tata jelek nggak apa-apa ya. Bukan itu ya teman-teman ya. Tapi yang ini, oke? Oke, daripada kita ngalor ngidul kemana-mana, oke, kita masih dalam tema bulanan kita, memberi dan juga tentang money, uang, oke. Harta tata nggak punya, oke. Thank you Fanya for your response. Semoga kamu punya ya Fanya ya. Aku percaya Tuhan memberkati kamu juga. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung kenalin aja narasumber kita, bisa kah? Oke. Kita langsung satu-satu ya, aja. Oke, Kak Patrick, panggilkan Kak Patrick, narasumbernya yang pertama. Dari yang mana yang paling muda? Dari yang paling muda dulu, ya dong. Oke, kita panggil dulu Kak Cilin. Kak Cilin, Jesslyn Sudarta. Mana nih?
Halo. Halo semuanya. Kak Cilin. Hai, Udah Kak pakai Cilin. mahkota. Hai Kak Cili. Asik. Bagus guys, bagus. Lanjutkan. Hai. Itu culture-nya kita, oke? Jangan sampai dilepas, oke? Pokoknya ada yang kenalan langsung, "Hai Kak." Oke, semuanya harus rame. Oke, di sini kita harus asik, nggak ada yang sensi-sensian. Oke, lanjut. Kak Cilin. Kak Cilin ini dari co-foundernya Love for Indonesia. Bener nggak? Bener kan ya? Bener, oke. Semoga Iya, info saya Kak nggak salah. Vicky. Dari intel saya nggak salah ya. Oke. Oke, Kak Patrick. Berikutnya ada siapa Kak Patrick? Oke, kita panggil ini entrepreneur muda kan sekarang zaman entrepreneur. Ini entrepreneur Oh, iya, muda iya. namanya Kak Daniel. Nah, kita Halo, sama. halo, halo. Hai Kak Daniel. Hai Kak Daniel. Oh, iya. Guys, kalau kalian nemu di Gojeknya kalian Cak C, nah ini yang punya guys ya, oke. Nanti kalau kalian pengen dapat voucher-voucher tinggal DM aja ya di Instagramnya dia ya. Ramein aja nggak tahu terserah deh. Oke, hai Kak Aidan, hai Cilin. Oke, Halo, halo. kita panggil yang berikutnya. Silakan Kak Patrick. Ini Nah, couple ini ya Kak power Patrick ya. couple ini. Oh, Power yes. couple yang kece luar biasa, jiwa muda. Wah, muda sekali. Kita panggil aja langsung Kak Frankie dan Kak Lani. Yeay, Kak Frankie dan Kak Halo. Halo. Halo Kak Frankie dan Kak Mudah-mudahan ya. Lani. Halo Kak Frankie dan Kak Lani. Halo, halo. Alright. Mudah-mudahan saya terlihat muda ya. Oh ya, sudah kok, sudah. Kalau Oh, kalian sudah, ingin kelihatan oke. muda, Baiklah. jangan lupa beli cangti sama kecut manis. Oh, Oke, asik. wih. Boleh nggak? Gue boleh nggak endorse gitu kan ya? Nanti kalau misalnya mau Boleh butuh tapi endorse. jangan minta voucher gratis ya. Oh ya. Oke, jadi ini udah bersama dengan kita ownernya dari Cangti sama Kecut Manis. Jadi kalau kalian pesen di sana nih, ownernya nih, bos-bosnya nih di sini. Oke. Langsung Kak Patrick, silakan memulai Kak Patrick. Weh. Mulai langsung apa ini? Pertanyaan langsung. Iya, kita Kita santai mulai. ngobrol-ngobrol santai dulu dong, ya kan, supaya kita nggak terlalu Oke. ini. Oke, ya kita bahas dulu lah kesehariannya kan. Ini PPKM, ya pasti banyak yang berubah kan dari ya industri makanan, berbisnis dan bahkan kalau kayak Love for Indonesia kan untuk apa charity pun ya banyak lah yang bisa dilakukan. Ya kita bisa mulai dulu dari siapa enaknya? Dari yang paling muda dulu dong. Ladies first. Oke, Cilin. dari yang paling Ya, muda. asik. Dari yang paling muda. Oke. Ini nggak perkenalan sih, Ta. Oh iya, boleh. bersiapa? Oke, boleh Oh, perkenalan. boleh. Cilin mau perkenalan, ayo Cilin, mau perkenalkan. Ayo. Halo semuanya, nama aku Jesslyn. Halo, Kak Cilin. Halo Kak Jesselyn. Halo Kak Jesselyn. Halo Kak Jesslyn. Oke. Ya, panggilannya Kak Cilin. Nggak usah dipanggil lagi ya, udah cukup sekali aja. Ya, panggilannya Cilin. Aku umur 19 tahun, lagi kuliah online, ambil jurusan Liberal Studies Elementary Education, konsentrasinya di Early Childhood, jadi pendidikan anak usia dini, PAUD kalau di Wow, Indonesianya. keren. Aku lagi ngambil itu di Biola University di LA, dan hopefully semoga bisa cepet onsite ya, supaya bisa cepet ngerasain gimana kuliah itu. Soalnya dari awal bener-bener nggak ngerti kuliah itu gimana, nggak pernah ketemu sama teman-temannya, nggak pernah ke kampus bahkan. So anyway, tadi gimana keseharian dan Yes. kerjaan sama PPKM ya? Ya, jadi sebenarnya kalau dari Love for Indonesia, kita dari awal, kita tuh suka bagi-bagi nasi sama sembako. Setiap Sabtu, sejak tahun lalu, waktu pandemik, sebelum pandemik pun kita juga sudah melakukannya. Cuman waktu pandemik kita bikin rutin, setiap hari Sabtu kita bagi sekitar 150 sampai 300 nasi bungkus keliling wilayah Surabaya. Nah, terus setiap bulannya kita juga bagi sembako 2 kloter, jadi 1 kloter tuh 150, jadi total 300 sembako every month, jadi setiap bulan. Terus sejak PPKM kan ya semua kayak lebih susah kan ya, banyak yang ditutup, dan juga keluargaku juga sempat kena COVID, jadi dan pas gitu, jadi waktu PPKM sama pas kita sempat kena COVID. Akhirnya kita memutuskan untuk stop bagi nasi setiap hari Sabtu.
karena ya kita juga isoman kan ya, nggak baik kalau misalnya kita masak terus ternyata kita juga sakit COVID terus kita kasih makanan malah tertular COVID. Jadi oke, kita stop. Setelah singkat cerita PPKM minggu kedua, kita mulai bagi nasi buat orang-orang yang isoman. Jadi kita bagi catering makanan buat teman-teman yang isoman. Jadi kita kasih makan ke mereka tuh buat 2 kali makan siang sama makan malam. Dan sampai hari ini puji Tuhan sudah jalan sekitar 160 pack setiap harinya. Jadi setiap hari kita masak 160 pack, kurang lebih 160 pack, terus dibagiin ke buat mereka yang isoman. Wow, keren ya. Wow, keren. Thank you Kak Cilin. Itu menginspirasi sekali. Sekarang kalau misalnya Daniel nih, tadi kan kalau Lover Indonesia tadi udah mereka hari-hari ini waktu mereka lagi sakit mereka isoman, mereka berhenti, tapi waktu mereka udah sembuh mereka support. Kalau Daniel nih, dalam bisnis deh, kan kita kalau tadi kan ngomong tentang charity, dalam sisi bisnis. PPKM gini sepi nggak sih bos? Ini bos apa? Kayak di warung kopi aja. Bisnis sepi. Pandemi ya puji Tuhan, bisnis saya sendiri yang CAC itu ya masih diberkati, bahkan ada kemajuan sih. Ya bersyukur sekali ya kalau di masa pandemi ini malah berkat Tuhan tuh nyata gitu loh. Bisa merasakan berkat Tuhan yang nyata. Ya, amin, puji Tuhan. Jangan lupa kirim ya di alamatku ya. Oke, sama alamatnya Patrick juga boleh. Cilin. Oke. Thank you Dan. Wow, tambah lebih rame di masa PPKM. Kalau C Franky sama C Lani dan Ko Franky. Soalnya namanya kebalik sih, Franky Lani Galaxy kan yang di sebelah kiri harusnya yang cowok. Ya udah lanjut lah. Siap CVJ. Oh ya, sorry. Kalau kita di PPKM ini brand kita ada 2, Cangti dan Kecut Manis. Untuk Cangti outlet kita ada 15 cabang Cangti dan Kecut Manis. Untuk PPKM ini kita close sementara ada 4 cabang aja. Tetapi sebelum PPKM kita khawatir banget karena semua sektor pekerjaan kita ini di dalam mall. Bahkan yang di mall kalau kita pernah ke mall sekarang ini statusnya close, hanya untuk makanan, farmasi dan supermarket. Jadi benar-benar gelap kalau di mall. Tahun lalu kita nggak pernah mengalami seperti ini. Kalau di tahun lalu mall masih buka statusnya, tapi orang takut datang juga. Tapi saya percaya kalau kita ini anak Tuhan, anak Kristus, anak Tuhan Yesus, dan kita mengutamakan Tuhan Yesus, kerjaan kita untuk Cangti memang turun drop, tapi untuk Kecut Manis Tuhan memberkati gitu loh. Karena saya percaya kalau kita anak Kristus, kita akan menjadi pejuang dan kita tidak akan takut. Kecut Manis kita mengalami kenaikan omset di PPKM seperti ini. Bahkan beberapa outlet kami jadi top record. Jadi selama kita buka dari 4 tahun lalu sampai sekarang, omset kita terbaik di bulan ini. Di bulan Juli ini kita sudah top record. Kita khawatir awalnya, PPKM, kita khawatir banget kalau PPKM. Gimana mau tutup, tapi Tuhan punya cara lain untuk memberkati. Karena saya percaya Tuhan di depan kita berjalan sama Tuhan, dan mengutamakan Tuhan, pekerjaan kita diberkati. Karena online kita untuk Kecut Manis luar biasa, ada peningkatan. Ya percaya, ya bersyukur kalau Tuhan memberkati di musim PPKM seperti ini. Amin. Great. Wow, aku sangat terberkati sih sama apa yang mereka barusan ngomong ya. Justru di masa-masa seperti ini melihat kebesaran Tuhan dengan sangat luar biasa gitu kan ya. Tambah lebih rame, tambah lebih banyak dampak yang diberikan juga dari Lover Indonesia juga. Dan mungkin kita pengen tahu sih, tadi seperti yang tadi kalian ceritakan gitu kan, kakak-kakak yang ceritakan tadi, ada masa-masa yang mungkin berat gitu ya. Nah, kan kita ngomongin tentang harta, tahta, dan mahkota gitu kan ya. Pernah nggak sih waktu kalian di masa-masa sulit? Ini pertanyaannya Patrick sebenarnya, ya kan? Masa-masa sulit gimana, Trik?
masih Pernah nggak? memberikan persembahan atau uang itu masih kalian keep sendiri karena masa pandemi? Oh, aduh, aku takut nih kalau misalnya pandemi nanti krisis, nanti aku bangkrut. Jadi uangnya aku simpen, aku nggak mau ngasih ke gereja, aku nggak mau kasih ke orang, atau justru malah kalian memutuskan untuk, oh ya, aku mau memberi. Gimana nih? Ngerti nggak sih pertanyaannya? Dimulai dari yang paling tua kalau kali ini. Kan tadi sudah yang paling muda, kita sekarang mulai dari Kak Frankie sama Kak Lani dulu. Oh ya, boleh. Kan tadi bisnisnya diceritakan cukup, ya kena lah dampak dari ini, positif dan negatif. Jadi ya cerita gimana tentang memberinya. Yes. Oke. Jadi aku cerita sedikit ya. Dulu itu kita berdua ini benar-benar build bisnis ini tanpa modal dari orang tua, karena kita benar-benar ini anak-anak yang tidak dimodali apa sama orang tua. Dari mulai merit, kita biaya sendiri, kita nikah secara sederhana, kita sepakat untuk dari mula aku dulu waktu pacaran sama Frankie, aku kerja di bank, Frankie kerja desain ikut orang gitu. Aku dijemput naik sepeda motor guys dari Rungkut itu ke daerah Coklat. Bayangin, jadi namanya daerah Pasaratum itu kurang lebih perjalanan 1 jam. Jadi kurang lebih ya tahulah rasanya boyok kayak opo perjalanan naik sepeda motor. Belum lagi kalau hujan, belum lagi kalau banjir, itu kita merasakan semua. Nah, kita tuh nggak pernah bermimpi sebenarnya. Kita tuh nggak pernah bermimpi kalau Tuhan itu titipkan berkat sedemikian besar bagi kita. Memang waktu kita bangun bisnis Cangti sama Kecut Manis tuh serasa kayak gampang gitu, kayak Tuhan itu kayak kasih berkat itu kayak ditumpahin pada saat sebelum pandemik. Nah, di situ kita ngasih persembahan, kita ngasih gaji karyawan, kita ajak setiap tim kita untuk rutin gathering setahun 2 kali, itu semuanya sangat mudah. Karena dari apa yang aku terima itu kayak hujan. Jadi franchise dengan begitu gampangnya. Orang-orang tanya, gimana kamu cara jual franchise? Kita sama sekali tidak pernah promo, tidak pernah jualan, tapi benar-benar orang yang datang yang cari kita mau franchise seperti itu. Jadi benar-benar berkat Tuhan itu seperti hujan waktu itu. Nah, pada saat COVID melanda, terjadi pandemik, itu kita benar-benar merasakan apa yang namanya hujan itu sudah berhenti. Apa yang namanya kita itu menemukan kayak padang gurun waktu itu. Aku mungkin mewakili setiap anak muda di sini, pasti waktu kita muda kita pasti punya mimpi lah ya, kepingin aku kalau sudah lulus aku kerja, aku sukses, aku bisa beli rumah, aku bisa punya mobil mewah, aku bisa jalan-jalan kemana-mana. Itu pasti impian manusiawi lah, nggak munafik, itu impian semua orang lah. Nah, pada saat itu seolah-olah mimpi kita itu kayak sudah terwujud guys, mimpi kita itu sudah terwujud. Ko Frankie ini sempat punya mimpi kepingin naik mobil mewah dari dulu yang enggak pernah naik mobil mewah, cuma naik roda dua, setir lurus, kepingin setir bulat, dari mobil Visto naik ke Livina, dari Livina naik ke X-Trail, habis itu naik ke CR-V. Dia kepingin mobil sport, akhirnya beli mobil sport waktu itu, beli mobil sport. Kita kemarin punya sempat Frankie punya Mercy waktu itu. Nah, di saat pandemi ini, di saat dimana kita masih harus komitmen untuk membayar gaji karyawan dengan tidak ada pendapatan yang seperti semula. Jadi istilahnya lebih besar pasak daripada tiang ya waktu itu. Jadi lebih besar pengeluaran sewa mall, lebih besar pengeluaran untuk karyawan daripada pendapatan yang kita masuk, karena franchise juga enggak jalan waktu itu. Tapi Tuhan ada izinkan beberapa, Tuhan kasih. Tapi benar-benar defisit waktu itu. Nah, waktu itu kita mikir, ya dari itu Tuhan memproses kita berdua ini. Tuhan bukakan semua gitu loh. Apa yang sudah Tuhan kasih selama ini itu kan ya punyanya Tuhan. Saat-saat seperti ini tuh kita berdua tuh ditantang sama Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan mau minta apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Apa yang sudah kita nikmati selama ini Tuhan mau minta, mau untuk kita bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya singkat cerita,
6 bulan lalu kayaknya, 6 bulan lalu pada saat pandemik yang awal-awal itu, kita sepakat untuk kita menjual mobil Mercy kita untuk kita tetap bisa menggaji karyawan. Wow. Ya di saat itu mungkin kita berdua sudah rela waktu itu, kita sudah sepakat, tapi ya anak-anak waktu itu yang sedih, Ma kenapa kok dijual, kenapa Ma nanti beli lagi ya, beli yang ini ya. Biasanya kan papanya kalau jual mobil yang satu pasti beli yang lebih bagus toh. Tapi ini anak-anaknya ini bertanya-tanya, mana gantinya, kok enggak ada, Ma. Itu sudah dijual, mau ganti apa? Jadi waktu itu tuh anak-anak saya yang masih kecil-kecil, yang masih polos-polos tuh bertanya-tanya. Tapi dari situ saya belajar juga untuk menanamkan satu nilai pada anak-anak kami. Jadi kita bilang ke anak-anak, ini lagi pandemik, lagi corona, Mama sama Papa butuh untuk bayar gaji mbak-mbaknya yang masih kerja, kasihan mereka itu tidak punya tabungan, mereka tetap harus makan. Ya dari situ kita benar-benar diajar sama Tuhan untuk memberi pada saat masa kekeringan, bukan pada saat masa hujan yang kemarin yang kita dengan limpahnya itu kita kayak ngasih itu kayak wes PPN, ayo mau kemana, mau ke Bali, ayo ke Bali. Bahkan saya masih janji sama tim leader saya itu untuk saya berangkatkan ke Singapura, tapi ini belum terwujud karena masih pandemik ini. Tapi saya percayalah nanti suatu saat saya pasti akan menepati janji saya ke setiap tim leader yang sudah setia sama kita semua. Karena di masa pandemi ini kita juga berdua Tuhan izinkan juga menanamkan firman ya kepada setiap anak-anak. Anak-anak sekarang bisa melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Wow. Saya kemarin baru ke TP, salah satu SPG saya bilang sama saya, C, ini di kanan kiri ini iri semua loh, C. Lihat kita ini loh kok rame, yang lain enggak ada yang beli katanya. Dia bilang gitu. Memang pada kenyataannya seperti itu, dan itu yang membuat kita itu takjub sama pekerjaan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan enggak ngasih berlimpah-limpah, tapi Tuhan itu cukupkan. Tuhan tuh benar cukupkan, dan teman-teman itu bisa melihat sendiri, SPG saya itu yang belum percaya Tuhan bisa melihat sendiri. Saya selalu menanamkan, jangan khawatir, Cece dan Koko ini punya Tuhan yang besar, Cece dan Koko ini punya Tuhan yang pasti memelihara. Kalian pasti akan bisa makan, kalian enggak usah khawatir. Dan terpujilah Tuhan sampai saat ini, ya kita enggak akan pernah kekurangan, walaupun kita ditantang sama Tuhan untuk mengorbankan apa yang kita punya. Yes. Okay, that's all. Thank you guys. True. That's good. Memang sharingnya. Kalau Cik Asik gimana Cik Asik? Kak Cik Asik, Daniel. Gimana Bos? Kalau Bos Dan gimana? Ya tentang memberi ya. Ya, puji Tuhan sih ya selama sebentar. Puji Tuhan selama pandemi ini ya nggak sampai ngerasain yang Ko Franky sama Cilani rasakan ya. Bersyukur kalau so far ini semua berjalan dengan lancar. Ya, tetapi saat-saat ini, saat semuanya lagi enak, aku juga belajar untuk mulai memberi bukan hanya dari materi aja, tetapi dari perbuatan kita. Kalau misalnya dari kondisi enak gini memberi dari materi kan kelihatannya lebih mudah. Tapi kita berusaha dari hidupnya kita berusaha untuk melakukan menyempatkan waktu, bukan menyempatkan sih, menyisihkan waktu untuk kita belajar membantu orang, untuk berbagi, untuk apa. Jujur waktu diajak untuk jadi pembicara ini ya sebuah hal yang nggak biasa buat saya. Ini merupakan ini harus ada effort juga untuk saya nggak biasa untuk berbagi cerita. Tapi ya ini belajar juga sih untuk bisa memberi dari cerita hidupku. Ya gitu. Juga tentang memberi itu sangat penting ya. Baik di masa susah maupun senang kita harus juga bisa belajar memberi, karena semua berkat yang kita terima ini kan sebenarnya berasal dari Tuhan ya. Ini adalah titipan yang nantinya kita akan harus kembalikan lagi. Yeah. Jadi menurutku sendiri memberi itu bukanlah hal yang diambil dari kita, nggak ada hal yang taken from us, tapi justru ada sesuatu hal yang akan ditambahkan di kehidupan kita. Jadi kita itu harus punya mindset, kita nggak boleh mikir kalau semua yang kita miliki, semua yang
ya kita rasakan tuh upaya dari usaha dari kita sendiri, tapi itu semua dari berkat Tuhan yang Dia sudah berikan dari kita. Bahkan kita ini mendapat berkat yang paling sempurna, yaitu apa? Yaitu penebusan, keselamatan dari Tuhan di kayu Wow, salib. that's good, man. Praise, bro. Come on, terus. Jadi jangan sampai kita memberi itu dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, karena kita sudah mendapatkan semua itu dari penebusan Tuhan, dari keselamatan. Wow, great. Keren banget, gila. Gua nggak expect Daniel ngomong kayak gini, guys. Seriously. Aku sendiri juga nggak expect bisa keluar Tapi kayak dia gini. ngomong kayak gini, gila. Buat gua langsung kayak, gua nggak expect. Ya, emang lu mungkin calon jadi pendeta, men, rasanya. Bisa. Oke, Daniel, itu sangat encouraging banget. Ngomong bahwa nggak ada sesuatu yang diambil dari kita. Bener kan ya, Trik ya? Yes. Justru kita udah dapetin yang terbaik, yaitu karya keselamatan yang Yesus lakukan di kayu salib. Wow, good. Thank you, Dan. Kita Pakai yang kecilin. paling sekarang kecilin. Yes. Paling cilin, oke. Oke, anyway, ya aku agree sih sama Ko Daniel. Tadi kan Ko Dan bilang kalau misalnya memberi itu nggak harus masalah financial, persembahan. Iya sih, aku agree banget. Karena kalau kita memberi itu bisa lewat apapun. Lewat small act apapun yang Tuhan sudah kasih ke kita. Misalnya kita lewat senyum itu juga sudah memberi sukacita. Wow, good. Sudah menyalurkan sukacita kita kepada orang-orang yang kita temui. Misal supir Gojek yang nganterin makananmu ke rumah. Ya udah terima aja dengan makasih ya Pak. Atau misal pun kalau nggak mau terima secara langsung kan sekarang semuanya pada naruh keranjang di depan rumah soalnya supaya nggak ketemu sama supir Gojek atau kurir. Ya udah ngomonglah dari jauh, makasih ya Pak, taruh aja di situ, nanti saya kasih di tip gitu atau gimana. Ya lakukanlah dengan senyum. Dan jujur aja, saya benar-benar bersyukur sih, aku bersyukur banget karena sebenarnya dari kecil itu Tuhan sudah kasih investasi yang terbesar dalam hidupku lewat kedua orang tuaku. Jadi memang dari waktu aku kecil, keluargaku bukanlah keluarga yang sangat mampu, tapi waktu dari aku kecil, mama dan papa selalu mengajarkan untuk memberi. Jadi aku masih inget banget, aku masih playgroup kayaknya, atau TK, aku digendong gitu, mama dan papa bagi sembako ke pemulung-pemulung. Kita semua bertiga diajak, aku, ciciku, sama adikku, kita semua diajak keliling Surabaya, ngajarin, mama dan papa ngajarin untuk memberi itu ya apa sih. Dan dari situ, akhirnya sampai besar, itu jadi habitnya dalam hidupku untuk saling memberi. Dan ya itu kalau udah habit tuh ya nggak bisa dihilangin ya. Sama kalau misalnya kita habit setiap bangun pagi kita harus mandi, itu kan sudah habit, nggak bisa dihilangin. Ya itu sama habit yang sudah dikasih sama mama papaku ke aku dari aku kecil, yaitu untuk selalu bisa memberi meskipun dalam kekurangan kita. Dari aku waktu kecil itu kita semua keluargaku belum keluarga yang sangat berkecukupan, tapi mama papa selalu mau memberi, sediain sembako, sediain apa buat tukang becak, buat pemulung, apapun itu ya, gitu sih. Wow, aku sih belajar tadi kayak kadang kan kita ngerasa zaman COVID ini zaman yang sulit, mungkin ada beberapa dari antara kita juga finansialnya berat gitu. Aku suka tadi kayak smiling is also giving gitu, karena menurutku di waktu kayak sekarang ini spreading kayak ya itu positivity, kalian smile, saying thank you itu kadang orang anggap halah itu kan cuma ngomong, itu kan cuma senyum, tapi kita nggak tahu kadang yang menerima itu bisa terberkati luar biasa, nggak cuma dengan uang kita tapi dengan kelakuan kita. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apa kira-kira dari narasumber-narasumber ini kayak prinsip sama ayat yang dipegang atau ya yang selalu dipakai lah untuk pedoman hidupnya? Mau mulai dari mana nih kok? Dari yang tengah mungkin sekarang, karena tadi kan sudah yang paling kecil, paling tua kan dari calon pendeta, Nggak ya? Dan. Ya kalau ayat yang aku pegang itu ada di Efesus 2 ayat 8-9. Itu isinya sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dari ayat ini aku belajar bahwa setiap berkat yang
tak rasain, yang kita rasain, itu semua itu bukan karena usaha kita. Kembali lagi kayak yang tadi. Itu tetapi pemberian Allah, kasih karunia Dia yang begitu besar yang dikasihkan ke kita itu. Sehingga dalam hal ini kan balik lagi ke topik memberi ya. Sehingga saat kita memberi itu kita nggak boleh anggap kalau hasil pemberian kita atau berkat yang kita kasih ke orang itu suatu hal yang wow, aduh aku ini habis ngasih, aku harus dapat sesuatu ini pasti. Atau ini usahaku loh ini aku ngasih. Tapi itu memberi itu sebagai ucapan syukur kita ya kepada kasih karunia Tuhan yang telah memberikan segalanya, dari kehidupan, dari kesehatan, berkat secara financial apapun itu buat kita. Dan dengan itu kita harus bisa bagikan ke orang lain. Kita harus jadi berkat sehingga orang di sekeliling kita itu juga bisa merasakan kasihnya Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kan kepingin pengenalan orang akan Tuhan kan semakin luas kan. Yeah. Sehingga dengan cara apa? Dengan cara kita bagikan apa yang kita miliki, jadi dia dapat taste of God's grace dari kehidupan kita. Wow, Yes. that's good. Love it, bro. Love it. Oke. Ke Celani. Celani dari tadi nggak jawab, belum. Sudah cerita sih. Ayo, silakan Celani dan Ko Frankie, silakan lanjut. Kamu dulu aja, Pak. Saya memberikan kehormatan kepada Menghormati suami ya di sini ya. Bagus. Iya dong. Kalau aku selama PPKM, selama pekerjaan musim walaupun rame sepi, aku pegang satu hal gitu loh. Dan aku tetap percaya dengan satu hal ini, yaitu di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin ayat ini semua pada tahu ya, kalau jangan khawatir. Tapi ini yang aku pegang tiap hari gitu, bahwa benar-benar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau Tuhan Yesus di depan bersama kita, percaya Tuhan yang selalu akan menjaga kehidupan kita. Amin. Kalau bilang jangan khawatir, tiap hari, setiap malam kita nih punya misbah keluarga sama aku, Kalani sama anakku 3. Kalau anakku berdoa, anak kita berdoa selalu bilangnya apa? Berdoa untuk pekerjaan papa mama. Cangti kecut manis. Cangti tiap hari pasti berdoa tentang Cangti dan kecut manis, mbak-mbaknya Cangti kecut manis, berdoa buat papa mamanya. Saya enggak, mungkin yang saya dengar tiap hari adalah hal yang kebiasaan gitu. Anakku doa bilang menyerahkan pekerjaan papa dan mama, tapi saya percaya kok semuanya itu bukan hal yang sia-sia, tapi benar-benar Tuhan yang menanam, Tuhan yang berbicara pada anak-anak kita untuk menguatkan pekerjaan kita. Jadi untuk kalian semua sebagai anak, jangan ragu, jangan takut, dan jangan menyerah untuk berdoa untuk kerjaan orang tua kalian semua. Bisnis papa mama kalian dalam kondisi susah maupun senang, jangan ragu untuk berdoa ya. Minta bahwa Tuhan yang menjaga pekerjaan papa dan tiap hari berdoa dalam kondisi kerjaan papa orang tua kalian sukses maupun terpuruk pun berdoa ya. Bagi saya itu. Kamu ada? Kalau aku apa tadi yang dikatakan Ko Frankie itu benar ya. Aku percaya pemeliharaan Tuhan sampai saat ini itu juga berkat dari doa seorang anak-anak yang tulus. Ya, kalau kalian di sini kalian ditempatkan dalam sebuah keluarga yang terbaik lah, pasti Tuhan tempatkan buat kalian di sebuah keluarga apapun itu, baik buruknya, tapi itu sudah pasti yang terbaik yang Tuhan berikan buat kalian. Berdoalah buat papa mama kalian, karena papa mama kalian itu juga perlu ditopang oleh doa anak-anaknya yang tulus itu.
Jadi Kak Lani percaya selama ini Tuhan memelihara Kecut Manis sampai omsetnya bahkan sempat 3 kali lipat daripada omset normal. Itu doa dari seorang anak kecil yang tulus, yang setiap malam tidak jemu-jemu berdoa. Kalau Kak Lani sendiri punya ayat favorit dari zaman dulu sampai sekarang itu di Matius 6 ayat 33. Itu dikatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kak Lani berterima kasih sama Tuhan. Kalau dulu aku tuh SMA sempat enggak karu-karuan, sempat nakal, sempat enggak naik kelas, sempat pokoknya rusak miso apa segala macam itu semua sudah tak alami. Tapi Tuhan itu enggak membiarkan aku pergi dari kasih-Nya. Dia mengasihi aku sampai di SMA akhir, karena waktu itu aku udah naik kelas, aku dipindahkan sama papaku ke Malang. Di situ aku mulai aktif lagi di gereja, terus sampai kuliah aku bersyukur aku punya keluarga di MDC ini. Aku pegang satu ayat ini. Saat itu aku janji sama Tuhan kalau aku mau melayani Tuhan. Aku janji sama Tuhan bahwa Tuhan kalau masih kasih aku kasih yang begitu besar, aku akan membalas sebisa yang aku lakukan. Pasti nggak akan bisa membalas kasih Tuhan, nggak akan bisa. Tapi aku percaya kita bisa melakukan, walaupun tidak sepadan, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Aku janji sama Tuhan bahwa aku akan melayani Tuhan seumur hidupku. Aku akan memberikan waktuku, mengutamakan Tuhan. Jadi prinsip Kak Lani dari dulu kita kuliah, kita melayani, waktu MDC masih awal-awal merintis di forum tuh ya. Kalau mau cerita sedikit, dari mulai yang cerita yang ngosek kamar mandi itu kita sudah lakukan sama Kovendi. Mungkin kalau Kovendi tidak ada di sini, nanti kapan-kapan mungkin Kovendi bisa cerita. Jadi kita itu tidak cuma melayani singer, tapi kita itu ngosek kamar mandi gereja itu kita mengalami waktu itu. Kita mengalami. Terus sampai saat ini kita tidak pernah nyangka, sekali lagi aku cerita, kita tuh tidak pernah nyangka kita bakal dikasih kepercayaan bisnis seperti ini. Dari situ aku juga berkomitmen bahwa aku tidak akan meninggalkan pelayanan, aku akan tetap pelayanan di Praise and Worship. Aku tetap harus dijadwal, apapun itu, bahkan kalau aku ada jadwal pembukaan ke luar kota, aku akan menyesuaikan sama jadwalku dulu. Karena kan kita PAW kan dijadwal 1 bulan sebelumnya. Jadi aku usahakan itu. Dan aku percaya apa yang kita berdua lakukan sampai saat ini, kita pun pembukaan di mana-mana, kita di hari Minggu kita selalu komitmen untuk mencari gereja Tuhan yang ada di sana. Jadi kita cari gereja Tuhan terdekat yang ada di sana. Kita gereja apapun ya, enggak harus MDC, pokoknya kita googling gereja apa yang ada, kita sempatkan untuk beribadah dulu di hari Minggu. Dan itu firman yang aku pegang itu aku hidupi. Tuhan itu melimpahkan apa yang enggak pernah aku pikirkan, walaupun enggak enak terus ya, walaupun saat ini kita di-challenge untuk memberikan apa yang sudah Tuhan titipkan, untuk mengorbankan semuanya. Tapi aku percaya ini janji firman Tuhan, ini janji yang iya dan yang amin. Hidup kita belum selesai sampai sekarang. Aku percaya ke depan kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Tuhan juga akan menggenapi lagi firman-Nya dalam kehidupan kita berdua. Yes. Ya, pegang firman itu, aku percaya kita berdua jauh dari sempurna. Kita berdua ya beginilah adanya. Mungkin kita ya sering gegeran, iya pasti, namanya manusia ya iya. Tapi firman yang aku pegang ini membawa kita itu untuk selalu tahu artinya balas budi sama Tuhan gitu. Tahu artinya balas budi. Siapa sih yang ngasih kita selama ini? Tadi kalau si Daniel bilang keselamatan itu yang terbesar. Toh kita apapun yang kita lakukan sampai saat ini, juntrungannya apa? Juntrungannya ke surga nanti kan. Jadi itu hal yang paling penting dan itu yang harus kita pegang. Great. Oke, thank you. Mantap. Wow, mantap. Cilin. Gimana nih? Kalau ayat yang aku pegang ada di 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita,
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, jadi dari ayat ini aku belajar banyak hal dan ini jadi suatu kekuatan ya. Kalau misalnya aku mulai lengah, mulai capek, mulai kayak aduh kok ditegur sini-situ, namanya pelayanan dalam satu komunitas itu pasti ada clash satu sama lain, itu sudah pasti. Dan di saat kita ada clash, itu sebenarnya Tuhan mau proses kita lebih dan lebih lagi. Tuhan mau proses kita, mendewasakan kita lewat clash-clash yang ada. Dan tapi secara manusiawi, kadang clash itu tidak enak ya, pasti. Apalagi kalau sama leader misalnya, atau sama teman sendiri, teman dekat kita, itu pasti nggak enak, namanya clash. Tapi ayat ini bilang lagi, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dimanapun kita berada, ada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kita, ada Tuhan Yesus yang selalu ada di sisi kita. Dan karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku, pelayanan apapun yang sudah Tuhan terapkan dalam hidup kita, dan meskipun kita harus melewati clash, harus melewati problem sini-situ, di situ tuh Tuhan sudah kasih pelayanan itu kepada kita, dan kita memang harus melewati itu, karena itu adalah proses tahapan untuk mendewasakan kita. Dan di sisi lainnya, kalau buat LFI sendiri, memang kan pelayanan LFI banyak ke kaum yang non-Kristen, jadi kita banyak pelayanan di kaum-kaum muslim dan teman-teman lainnya. Dan di situ banyak sekali clash yang terjadi. Misalnya nih, kita udah bagi sembako, kita jauh-jauh ke Bondowoso, kita bagi sembako, ini sudah selesai, ujung-ujungnya dibilang kristenisasi, terus mau dituntut sampai gini-gini bla bla bla. Pokoknya jadi kayak kita minatnya itu mau baik, tapi malah kok disangkanya kita kristenisasi, kita apalah, kita apa. Dan di situ tuh banyak sekali clash-clash yang terjadi. Terutama karena kita mencarinya ke kaum yang memang berbeda daripada kita ya. Nah itu, tapi di sini ayat ini menguatkan sekali lagi karena yang itu tadi, karena Dia yang menguatkan aku. Jadi Tuhan yang selalu menguatkan kita, dan Tuhan sudah kasih kita pelayanan apapun. Dan pelayanan itu berbicara juga tentang kasih karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Gift apa yang Tuhan kasih kepada kita. Setialah kepada setiap gift yang Tuhan sudah kasih. Baik itu kecil, baik itu besar, apapun pelayanan itu, ya kita harus belajar setia untuk melewati semua proses yang Tuhan sudah kasih untuk diri kita sendiri sebenarnya, untuk kita didewasakan lebih dan lebih lagi. Gitu sih. Wow. Wow. Great. Banyak banget ya trik ya yang kita dapat ya trik ya dari mereka ini. Hebat memang. Memang mungkin kalau misalnya simpulin ini kayak sikap hatinya mereka, sikap hatinya kakak-kakak yang di sini, dan kita juga seharusnya teman-teman fokusnya ke Tuhan, bukan ke apa yang kita miliki. Kayak tadi Daniel mention berulang kali kasihnya Tuhan, Ko Frankie juga kasihnya Tuhan, Cilin juga ngomong tentang kasihnya Tuhan. Itu balik lagi ke kasihnya Tuhan pada setiap kita, dan kita kudunya memberi kepada yang lain gitu kan. Entah kondisinya baik atau tidak, ya kan? Tapi kalau misalnya bersama dengan Tuhan kita secure, kita bisa memberi. Bener nggak, Trik? Pasti, pasti. Ada satu ayat yang mungkin kamu mau pengen bacain ya? Bisa? Iya. Ya. Aku suka ayat ini, 2 Korintus 9 ayat 7-8. Aku bacain aja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mantap. Dan yang menurutku aku pelajari, mungkin kita kan ngomong, aduh aku kan masih di sekolah, Kak, kayak Kak Lani, Ko Frankie keren, sudah punya gerai banyak, sudah sukses gitu, Kak Justin sudah punya charity besar. Tapi yang aku mau ingetin itu, kalian berilah dari apa yang kalian punya sekarang. Itu mungkin dengan HP kalian bisa chatting teman kalian, tanya, ya apa kabarnya kalian? How are you? Itu sudah juga memberi. Dan kalau mungkin kalian ngomong, oh aku nggak punya uang sebanyak itu, Kak. Ya apa? Berikan yang kalian bisa aja. Kalau mungkin orang lain bisa ngasih ke Gojek 10-20 ribu, bahkan mungkin ada yang 50 ribu kan bagi-bagi. Kamu punya 5.000, nggak apa-apa, berkatilah orang lain dengan yang kamu punya. Karena
kayak yang tadi Daniel sudah cerita, karena kita sudah ditebus dan sudah diberi sama Tuhan terlebih dahulu. Gitu sih, Bu VJ. True. Sangat setuju, aku sangat setuju. Dan pulang ayat tadi guys, kalau misalnya mungkin kalau bisa disimpulin di ayat tadi itu sudah sangat encourage sih. Sekali lagi ngomong, bukan maksudnya kita memberi dengan happy, enggak. Sukacita itu bukan perasaan happy, gembira, terus kita ketawa-ketawa, enggak. Tapi sukacita itu buat aku secara pribadi itu ketika kamu ngerasa bahwa kamu secure dalam Tuhan. Kamu ngerasa aman, kamu ngerasa bahwa oh ya, aku percaya Tuhan itu mencukupi kebutuhanku. Kalau misalnya kayak aku pernah mention di khotbahku di Piring Cantik, kalau kalian masih ingat, kalau kamu butuh Tuhan bakal kasih. Kalau Tuhan nggak kasih artinya kamu belum butuh itu atau kamu nggak butuh itu. So buat apa kita stres dan galau tentang hal-hal yang dalam dunia ini? Kita percaya Tuhan kita kasih yang terbaik buat kita. Oke. Yes. Aku rasa itu. Thank you so much buat Celani, Ko Frankie, Daniel, dan juga untuk Jesselyn, Sudarta. Please can you have reaction, applause, fire di chat yang ngomong thank you so much. Kalian bisa kasih yang oke. Great. Dan mungkin untuk nutup talk show-nya kita sebelum kita lanjut ke pengumuman, bisa Kak Patrick mendoakan kita semua? Oke. Yo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sharing-sharing dari kakak-kakak yang luar biasa ini Tuhan. Tolong berkati Tuhan supaya kita pagi hari ini bisa mengambil 1-2 hal yang kita bisa implementasikan di keseharian kita, yang kita bisa lakukan Tuhan. Dan supaya kita bisa menjadi berkat di komunitas dimanapun kita ditaruh Tuhan. Dan berkati juga Tuhan, kita tahu Tuhan memberi itu bukan selalu hal yang gampang Tuhan. Tapi ingatkan kita tiap hari Tuhan untuk supaya mau memberi Tuhan, memberi orang-orang sekitar kita, mau memberikan apapun itu Tuhan. Berikan kita hati untuk memberi itu. Thank you Lord, and in your name we pray, amen. Amen. Alright, so kita lihat pengumuman yang satu ini terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Taiwan guys. Sawadikap. Guys, programa Tung Lao. Aku lagi di Platinum Fashion Mall nih, mau beli baju-baju. Gimana nih talk show-nya? Bagus banget ya kan? Memberkati banget ya toh. Kok aku sendirian dari mana nih Ceput? Sorry Diva, makanan toko itu enak kok Diva. Ya ini bakal tambah enak. Shrema. Karena kita bakal shopping di Thailand juga. Guys, aku nggak sabar udah. Makanan enak, shopping bareng. Nah, ini guys, kita di Patpong Night Market. Enak banget nih buat kontak di sini. Tempat nongkrongnya wes enak banget. Sekalian ngingetin deh buat kalian kontak sama kakak-kakak leader kalian, oke? Coba aja yang nggak ada corona, kita bisa kontak bareng di sini, guys. Mantap. Tempat ini bagus banget buat kita nongkrong. Kontak bareng. Aduh, COVID. Ayo cepat pergi. Makanannya enak, guys. Jangan lupa ya, guys. Kasih persembahan. Bukan karena ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. So, langsung aja di-scan barcode ini. Belum belanja kita ingetin guys buat follow Instagramnya Impactors MDC @ImpactorsMDC supaya nggak ketinggalan info menarik lainnya. Wah, kita main gini lanjut belanja di Central World Bangkok. Bahasa Sultan banget loh ya toh. Aku juga mau, ayo. Aku bawa lightstick sih. Gak apa lah, sambil belanja bawa lightstick. Oi. Shrema. Oke, let's go. Lanjut belanja. Oke, bye-bye guys. Happy Sunday and God bless you all. Lagon Grab. Oke, lagon Grab. Oi. Your favor waits within the future. My dreams are
everything will be